Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Hare Krishna. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudhiraya Tato Jayamudhiraya Nashtaprayeshu Bhavadreshu Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Sevaya Bhagavata Tamashloke Bhaktir Bhavati Nashtaki Akshayavati Rashtaki. Which verse? Continue. Continue 1.10.11. That's a very long. Next. Glory to the particular. Just God. Three topics. Maharaj is going to speak. Okay, so we just recited that one verse from Srimad Bhagavatam, which is first canto, second chapter. Nasta Parayas Bhavadrishu Nityam Bhagavata Sevaya. By regularly hearing Srimad Bhagavatam and rendering service to the devotees, all that is inauspicious within the heart becomes eradicated almost to nil. Kita baru saja mendengarkan sloka dari Srimad Bhagavatam. Kita mengucapkan sloka Srimad Bhagavatam skanda 1 bab 2 yang menguraikan bagaimana dengan mendengarkan Srimad Bhagavatam secara rutin dan melayani Bhagavata, penyembah murni, maka segala macam hal-hal buruk dari dalam hati akan dihilangkan hingga benar-benar hampir bebas sepenuhnya. Sutta Goswami spoke this verse in reply to the sages of Naimisharanya. Sutta Goswami menyampaikan sloka ini sebagai jawaban dari para resi di Naimisaranya. So Sutta Goswami is describing about two very important things. Sutta Goswami menguraikan mengenai dua hal yang begitu penting. That hearing the Srimad Bhagavatam regularly, Yang pertama adalah mendengarkan Srimad Bhagavatam secara rutin, and we can see Srila Prabhupada incorporated hearing Srimad Bhagavatam into the daily program in the centers. dan untuk itulah Srila Prabhupada, beliau benar-benar menambahkan proses mendengarkan Srimad Bhagavatam ini ke dalam program wajib setiap paginya di setiap tempel. You know, we have to develop some taste for hearing Srimad Bhagavatam. Kita hendaknya mengembangkan suatu ketertarikan rasa untuk mendengarkan Srimad Bhagavatam. Just like we have to develop taste for chanting the holy name. Seperti halnya juga kita harus mengembangkan rasa untuk mengucapkan nama suci Krishna. And Rupa Goswami mentions about how we develop taste. We do more chanting, then you get taste for the holy name. Dan Srila Rupa Goswami menguraikan bagaimana hendaknya kita bisa mengembangkan rasa itu adalah dengan mengucapkan nama suci lebih banyak lagi, dan dengan demikian kita akan mengembangkan rasa terhadap mengucapkan nama suci. Right? Rupa Goswami gives the example about the man with jaundice, and when you have jaundice, you have a diseased liver. The liver is not functioning properly. Srila Rupa Goswami mengumpamakan seperti halnya seseorang yang mengidap sakit kuning. Jika seseorang mempunyai penyakit kuning ini, maka dia tidak memiliki kondisi hati yang sehat, jadi hatinya mengalami gangguan. So you go to India in the summer, it's very hot. Jadi kalau seorang pergi ke India di musim panas, maka kondisi di sana akan sangat amat panas.
very hard, very easy to get jaundice. I got jaundice when I went to India in the beginning, 1975. I got jaundice. It was really difficult. Jadi begitu gampangnya seseorang terjangkit penyakit kuning itu, Maharaj pun juga pertama kali beliau ke India, beliau mengalami sakit kuning itu. Because I come from England and it's very cold there, and then you come to Delhi and it's 50 degrees in the summer. Karena Maharaj datang dari Inggris yang sangat dingin dan mengunjungi Delhi yang begitu panas, 50 derajat Celcius pada musim panas. And you have, you don't get, in those days we couldn't get bottles of filtered water, and I must have drank some contaminated water. Dan pada saat itu, waktu-waktu zaman 70-an itu tidak bisa mendapatkan air yang sudah bersih, yang benar-benar bebas dari kuman. Dan minumannya itu penuh dengan bakteri. Or maybe I took too much ghee. Atau mungkin Maharaj bisa saja pada saat itu mengkonsumsi terlalu banyak ghee pada saat itu. But anyway, I got jaundice, and the doctor said, I don't have any medicine to give you. Dan pada saat beliau mengalami sakit kuning seperti itu, dokter menjawab, tidak ada obat untuk sakit kuning ini. Then the devotee told me, he said, just drink some sugar cane juice. Dan para penyembah kemudian menyarankan kepada Maharaj, minum aja air tebu. He said, that's good for the liver, it will help you to recover. Itu baik untuk hati, dan itu akan membuat hati bisa menyembuhkan dirinya. So I thought that sounded like a really nice way to get better. Sugar cane juice is a very nice thing to drink. Dan Maharaj merasa, oh itu sangatlah obat yang sangat enak, karena air tebu itu tentu saja rasanya, kita tahu rasanya sangat manis. So I got a big glass, but when I tasted it, it tasted so bitter. Dan beliau meminta satu gelas besar dari air tebu. Tapi ketika beliau meminumnya, rasanya begitu pahit. I thought, what's wrong? Why so bitter? Oh, it's not sugar cane juice. Air tebu macam apa ini? Ini bukan air tebu, begitu pahitnya air tebu ini. But the devotee told me, said, no, it's because of your liver. Your liver cannot taste the sweetness of the sugar cane. Kemudian para penyembah menyampaikan, oh tidak, itu bukan karena air tebunya, tapi karena hati yang Prabu miliki pada saat itu masih benar-benar belum sehat sehingga tidak bisa merasakan manisnya air tebu itu. He said you have to keep drinking it and gradually your liver will recover and you'll taste the sweetness. Untuk itu, Anda harus melanjutkan meminum air tebu itu. Dan perlahan-lahan, maka dia akan sembuh. The battery of the sticky. Okay. So you just have to keep taking it and gradually you'll taste the sweetness. Dan disarankan untuk lanjutkan saja meminumnya dan perlahan-lahan hatinya akan disembuhkan. Hare Krishna. Yeah. So the same is there with the holy name. Hare Krishna. Same as there with the microphones. Hare Krishna. Hare Krishna. Terdengar, Prabhu? Ya. Cukup? Okay, so Hare Krishna. Yeah, so in the same way with the holy name, the more we chant, the more we will get taste for the holy name. Hal yang sama dengan nama suci. Semakin kita mengucapkannya, semakin besar rasa yang akan kita peroleh. And hearing Srimad Bhagavatam works the same way. That initially
we don't have so much interest to hear Srimad Bhagavatam, but if we keep hearing it, gradually you will develop an interest. Begitu pula dengan mendengarkan Srimad Bhagavatam. Mungkin di awal kita tidak memiliki ketertarikan. Tapi kalau kita terus mendengarkan dan membaca Srimad Bhagavatam, perlahan-lahan kita akan memiliki rasa untuk membaca Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada also used to say that in the beginning he also could not understand his spiritual aspect. Srila Prabhupada pun juga menguraikan demikian. Di awal beliau menyampaikan beliau tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru kerohaniannya. But he did not go away. He said, I stayed and I kept hearing and gradually I started to understand. Tapi beliau tidak beranjak sama sekali. Beliau sabar di sana dan duduk di sana. Dan suatu saat beliau kemudian menjadi paham dengan apa yang disampaikan oleh guru kerohaniannya. So hearing Srimad Bhagavatam is something which we want to do regularly. Dan mendengarkan Srimad Bhagavatam adalah suatu kegiatan yang ingin kita lakukan secara rutin. Prabhupada said every day if you read one verse, your whole life you can finish the Srimad Bhagavatam. Setelah Prabhupada menguraikan, setiap harinya kalau kita membaca satu sloka, mungkin pada akhir kehidupan kita bisa menyelesaikan keseluruhan Srimad Bhagavatam itu. We want to make that kind of vow that in the course of my life I want to finish all of Srila Prabhupada's books. Kita ingin memiliki tekad yang kuat itu, sumpah itu, bahwa dengan usia hidup kita akan berusaha untuk menghabiskan membaca buku Srila Prabhupada. We were just having class this morning in the Gopinath temple, and I was talking about how Rupa Goswami said in the Bhakti Rasamrita Sindhu, he said, don't hear Srimad Bhagavatam. Dan di kelas pagi tadi yang dilakukan di Gopinath Mandir, Srila Rupa Goswami menguraikan dalam Bhakti Rasamrita Sindhu, jangan mendengarkan Srimad Bhagavatam. He said, don't hear Srimad Bhagavatam, because if you hear Srimad Bhagavatam, you may lose your interest in economic development, sense gratification. Beliau bersabda pada saat itu, jangan mendengarkan Srimad Bhagavatam, karena kalau engkau mendengarkan Srimad Bhagavatam, maka engkau akan kehilangan ketertarikan pada hal-hal material dan pada keuntungan-keuntungan material. Of course, Rupa Goswami wants us to hear Srimad Bhagavatam, but he wants us to understand how powerful hearing Srimad Bhagavatam is. Tentu saja, Srila Rupa Goswami ingin agar kita mendengarkan Srimad Bhagavatam. Namun beliau menekankan kepada kita betapa perkasanya, betapa luar biasanya mendengarkan Srimad Bhagavatam itu. That it's so powerful that by hearing we can lose our interest in material life. Dan dengan mendengarkan Srimad Bhagavatam itu begitu luar biasa, menyucikan, sehingga kita akan menjadi dihilangkan dari semua ketertarikan material. One devotee was a very nice example about hearing Srimad Bhagavatam regularly. Ada seorang penyembah yang merupakan salah satu contoh penyembah yang mendengarkan Srimad Bhagavatam secara teratur yang begitu baik. His name was Jayananda. Namanya adalah Jayananda. You can see his name. He had donated Prabhupada $5,000 to print the Nectar of Devotion. Jadi kita bisa melihat namanya karena dia mendonasikan $5,000 kepada Srila Prabhupada pada zaman itu untuk mencetak buku Lautan Manisnya Rasa Bhakti. And he was just a taxi driver. And in those days, $5,000 was really a lot of money. Jadi beliau hanyalah seorang sopir taksi, dan pada zaman itu uang senilai $5,000 itu adalah uang yang sangat banyak jumlahnya. But he liked to serve. He wanted to do service for Prabhupada, so he made this sacrifice. Namun dia benar-benar senang melayani, dia senang untuk membantu Srila Prabhupada, sehingga dia merasa begitu riang untuk bisa memberikan donasi itu. And he used to be in charge of the temple in San Francisco in California. Beliaulah yang bertanggung jawab untuk temple di San Francisco dan California. And he had, although he was driving the taxi, he would be the one who would go to the market to get the boga for the temple for all the devotees. Meskipun beliau adalah seorang sopir taksi dan yang memimpin temple itu, beliau sendiri yang datang ke pasar untuk membeli bahan untuk membuat boga kepada asram.
he knew all the vendors in the market. They all knew him and they liked him. Para penjual di pasar itu semua mengetahui perbudayaan Anda dan mereka semua senang untuk bergaul dengan Jayananda. And they give him always good prices and they donate to him. Dan dia kemudian memperoleh harga yang sangat murah karena begitu baik dan orang-orang senang memberikan diskon kepada Jayananda Prabhu. But because he was going to the market, he would miss the Srimad Bhagavatam class. The Srimad Bhagavatam class was in the morning. He would be in the market at that time. Namun karena dia harus pergi ke pasar dan memberi bahan itu di pagi hari, jadi seringkali dia melewatkan kelas Srimad Bhagavatam yang berlangsung di pagi hari. So when he would come back from the market, the devotees had already finished the class and they were having a breakfast. He would come back from the market, he would get out the Bhagavatam and he would sit and read it himself. Dan ketika para penyembah telah selesai membaca Srimad Bhagavatam, dia baru kembali dari pasar dan dia kemudian duduk dan membaca seorang diri Srimad Bhagavatam. And he'd find someone to talk about it, to talk about a verse from the Bhagavatam. Dan kemudian dia berusaha mencari orang yang bisa diajak diskusi mengenai sloka dari Srimad Bhagavatam tersebut. Because he had that mood that every day I want to hear some Srimad Bhagavatam. Karena dia mempunyai keinginan yang kuat itu bahwa setiap hari saya berusaha untuk membaca Srimad Bhagavatam. So hearing the Srimad Bhagavatam, very powerful, it cleanses the heart. Mendengarkan Srimad Bhagavatam begitu hebatnya yang mampu membersihkan hati dari segala macam hal-hal buruk. So two things were mentioned, hearing the Srimad Bhagavatam and rendering service to the pure devotees. Jadi dua hal yang menjadi hal yang begitu penting di sini adalah mendengarkan Srimad Bhagavatam dan melayani seorang penyembah murni. The devotee asked Srila Prabhupada, apart from you, are there any other pure devotees on the planet? Seorang penyembah bertanya kepada Srila Prabhupada, wahai Prabhupada, selain Anda, apakah ada penyembah lain yang bisa diterima sebagai penyembah murni? So Srila Prabhupada replied, he said, how many members do we have in our society? Dan Prabhupada kemudian menjawab, berapa jumlah penyembah yang ada di dalam masyarakat kesadaran Krishna kita? And the devotee said, oh Prabhupada, it must be about 5,000 members now. Dan penyembah ini menjawab, ya mungkin saja bisa sampai 5.000 orang sekarang Prabhupada. And Prabhupada said, then there are at least 5,000 pure devotees on the planet. Dan kemudian Srila Prabhupada menjawab, jadi mungkin ada sekitar 5.000 orang penyembah murni di planet ini. Because everyone who is practicing Krishna consciousness seriously, they are considered pure devotees. Karena mereka yang mempraktekkan kesadaran Krishna ini dengan serius, maka mereka harus diterima sebagai penyembah murni. So rendering service to the devotees is very powerful. Melayani penyembah dan berusaha memuaskan penyembah itu adalah suatu hal yang penting dan begitu kuat. Stating, Mahatyam Dvaramahurvamukti. By serving the devotees, it opens the doors to liberation. Dan diuraikan dengan melayani penyembah murni, maka itu akan membukakan pintu untuk pembebasan. So just doing a little service can be very powerful. Artinya dengan melakukan suatu pelayanan yang sederhana pun itu telah memberikan manfaat yang begitu besar. Srila Prabhupada said, just bring me my slippers. She said that. Don't just touch my feet. People think to touch the feet of the sadhu very powerful. But Prabhupada said, no. It's better you just bring me my slippers. Dan suatu ketika Prabhupada berkata, dibandingkan kalian berebut untuk menyentuh kaki, maka kalian lebih baik berusaha untuk membawakan sandal. That is practical service. Itu adalah pelayanan yang benar-benar bisa untuk dilakukan. And Srila Prabhupada also liked to see people do service in the temple, helping cooking, cleaning, doing some maintaining the building, looking after the temple. Dan setelah Prabhupada juga sangat senang melihat para penyembah bekerja sama, melakukan pelayanan, memasak, membersihkan tempel, kemudian menghias arca dan lain sebagainya. So do these things just like when I first went to the temple in London.
I was walking in the door of the Lord. He said, you know, we're cleaning the temple today. Dan ketika suatu saat Maharaj masih di temple di Inggris, pada saat itu beliau diajak untuk membersihkan temple. And he asked me, he said, would you like to help? Dan Maharaj kemudian ditanyakan, apakah Anda berkenan untuk membantu? So I looked at him and he said, you know, he said, cleaning the temple is like cleaning the heart. Dan dia kemudian berkata bahwa membersihkan temple itu sama seperti halnya kita membersihkan hati kita. He said, okay, I'll help you. Dan Maharaj berkata, oke lah kalau gitu saya akan membantu. I could understand my heart's really dirty. Merasakan, bisa memahami dan merasakan bahwa hati beliau sangat kotor. This is an opportunity for me to clean my heart. Dan inilah kesempatan yang bisa aku lakukan untuk membersihkan hati. So what is it that's in the heart which is so contaminated? Apa yang ada di dalam hati kita yang benar-benar kotor itu yang terkontaminasi. Well, within the heart there are things like lust, anger, and greed. Di dalam hati kita terdapat nafsu, amarah, dan tamakan. And the Bhagavad Gita, Lord Krishna mentions there are 3 gates to hell. Dan dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna menguraikan ada 3 pintu gerbang neraka. Lust, anger, and greed. Every sane person should want to avoid these things. Jadi beliau menguraikan ada nafsu, amarah, dan juga ketahui adalah suatu hal yang begitu berat dan begitu berbahaya yang harus dihindari oleh setiap orang. Lust is the all-devouring sinful enemy. Jadi nafsu itu adalah suatu musuh yang membakar segalanya. It burns like fire and is never satisfied. Dan ini membakar seperti halnya api yang tidak pernah bisa dipuaskan. And because of lust, when we don't get what we wanted, we become angry. Karena rasa nafsu itu, ketika kita tidak memenuhinya, maka kita akan merasakan amarah. And if we do get what we wanted, we become greedy for more. Dan jika kita memuaskan berusaha nafsu itu, yang muncul adalah rasa ketamakan. You make some money at business, you want to make more money. Kalau kita bisa menghasilkan uang dari bisnis kita, yang muncul adalah kita ingin bisa dapat uang lebih banyak lagi. Be very careful to try to avoid these things. Kita harus benar-benar berhati-hati untuk menghindari hal-hal seperti ini. When you become angry, then you lose your intelligence and you lose control of your mind and senses. Kalau kita menjadi diliputi oleh amarah, maka kita akan kehilangan kecerdasan dan kita akan kehilangan daya analisis kita. You say bad things, nasty things, you throw things at people. Kita akan mengatakan kata-kata kasar, kita akan menghina, atau bahkan kita akan melempar orang lain dengan barang. So we don't do ourselves any good by displaying any of these symptoms of lust or anger or greed. Jadi kita tidak akan mendapatkan manfaat apapun dengan mengembangkan 3 sifat nafsu, amarah, dan ketamakan ini. So how to conquer over these things? How to get rid of these things? Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menaklukkan dan menghilangkan 3 hal ini? And then Bhagavad Gita, Lord Krishna speaks about the importance of spiritual strength. Dan dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna menguraikan mengenai kekuatan rohani. Just like people get physical strength, they go to the gym and they lift weights. Seperti halnya orang datang ke tempat kebugaran, ke gym untuk bisa memperkuat kekuatan tubuhnya. So you want to get spiritual strength, you have to do things like reading the Srimad Bhagavatam and chanting Hare Krishna mantra. Jika kita ingin mendapatkan kekuatan spiritual, maka kita hendaknya berusaha untuk membaca, mempelajari Srimad Bhagavatam dan dengan tekun mengucapkan nama suci Krishna. And if you make it a regular program, make it regular means every day you have to make some time for hearing and for chanting. This will help you to develop spiritual strength. Dan kita hendaknya melakukan ini secara rutin. Secara rutin artinya kita lakukan setiap hari. Dan dengan cara seperti itu, kita akan mendapatkan kekuatan spiritual. And you can understand how much spiritual strength you're getting by how you're becoming free from lust, anger, and greed. Dan kita bisa melihat dan menilai
seberapa besar kita memiliki kekuatan spiritual dengan cara melihat ke dalam diri kita betapa kita telah bebas dari nafsu, amarah, dan juga ketamakan. Just like when you eat food, how do you know that you had enough to eat? Seperti halnya ketika kita makan sesuatu, kapan kita bisa menyadari bahwa kita sudah cukup makannya, sudah kenyang. Right? In the beginning, you may be hungry, and then you sit down to take a meal. Di awal mungkin kita merasa lapar, dan kemudian kita ingin makan, dan kemudian kita duduk untuk makan yang paling kita sudah punya makanan itu. So as you begin eating, you feel some relief from the hunger. Ketika kita makan, perlahan-lahan kita akan bebas dari rasa lapar itu. And as you go on eating, you feel nourishment and strength in your body. Dan ketika kita sudah makan seperti itu, kita akan mulai merasa kita mendapatkan nutrisi dan kita mendapatkan tenaga dari makanan itu. And then you feel satisfaction. Dan kita kemudian merasakan kepuasan. And with satisfaction, okay, I've had enough, thank you. Kalau kita sudah kenyang dan merasa sudah puas, maka sudah kita tidak ingin makan lagi. Cannot eat anymore. Tidak mau lagi kita untuk makan. So similarly, when we practice Krishna consciousness, if you practice spiritual life, you can develop that control over the mind and senses. Dengan cara yang sama, ketika kita mempraktekkan kehidupan spiritual ini dan mendapatkan kekuatan spiritual, maka kita akan mampu dengan mudah mengendalikan indria-indria itu. Become free from these dirty things which are in the heart. Kita akan dibebaskan dari hal-hal kotor yang ada di dalam hati ini. The lust, the anger, the greed, all disappear. Jadi nafsu, amarah, dan ketamakan itu sepenuhnya akan bisa dihilangkan. Instead of lust, there's love, there's pure love. Dan sebaliknya, ketika nafsu itu hilang, maka cinta kasih yang murni yang akan muncul. And so we have to purify the heart. All the inauspicious things can become auspicious. Dan ketika kita telah menyucikan hati kita, maka segala macam hal-hal mujur itu akan muncul di dalam hati kita. And we develop more taste for hearing Srimad Bhagavatam. Dan kita akan mengembangkan semakin banyak rasa untuk mendengarkan Srimad Bhagavatam. Devotees are so busy, they have so many books, so many things to read and study. Jadi penyembah benar-benar sibuk. Mereka mempunyai begitu banyak hal yang harus dipelajari dan harus dibaca. They have so many mantras to chant, so many rounds to chant. Mereka punya banyak sekali japa yang harus diucapkan. They're always so busy, they never have enough time in the day. Mereka benar-benar sibuk, mereka hampir tidak punya waktu luang seharian. That is a sign that we're getting some taste for Krishna consciousness. Dan itu adalah suatu tanda bahwa kita telah mendapatkan rasa dari mengucapkan nama suci. The devotees of the Lord, they conquer over eating and sleeping. Jadi bagi para penyembah Tuhan, maka dia telah mampu menaklukkan keinginan untuk makan dan keinginan untuk tidur. Because they're always busy using their senses for Krishna's sake. Karena mereka senantiasa sibuk untuk menggunakan indria-indrianya untuk kepuasan Sri Krishna. We want to learn how to cultivate this kind of spiritual strength. Jadi kita ingin belajar bagaimana mengembangkan kekuatan spiritual ini. It's actually possible for everyone. Dan ini bisa dicapai oleh setiap orang. It begins by hearing. First of all, we have to hear. Dan ini dimulai dengan mendengarkan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendengarkan. Material life, conditioned life, we're all asleep. We're asleep. We're not aware of any higher purpose in life. Jadi dalam kondisi material ini, seperti halnya seseorang yang sedang tertidur dan tidak sadar akan kondisi keterpurukan materialnya. And just like when you're asleep, the young child has to go to school. The mother will wake up the child. Seperti halnya seorang anak kecil yang sedang tertidur di pagi hari, dia tidak bisa bangun, dan ibunya akan membangunkan karena dia harus berangkat sekolah. And the child doesn't want to wake up. Oh no, I don't want to go to school. Dan anak itu dia, aduh malas, saya tidak mau sekolah, saya masih mau tidur. But the mother will be insisting and call again and then, come on, you have to get up, get up, get up.
Dan ibunya akan terus memaksa, ayo bangun, kamu harus sekolah. And the same way we're asleep, the conditioned souls, we're asleep, we don't like to wake up and understand the higher purpose in life. Seperti itulah kita roh yang terikat. Kita tidak ingin untuk bangun dalam kehidupan spiritual dan kita benar-benar terpuruk dalam tidur yang begitu mengikat ini. So Lord Chaitanya comes and he calls everyone, Jeev Jago, Jeev Jago. Begitulah Sri Chaitanya Mahaprabhu kemudian datang dan membangunkan setiap orang, Jeev Jago, Jeev Jago. He's calling us to wake up. We spend our days decorating our body. We've achieved such a rare gift, but we do not care. Beliau ingin untuk membangunkan kita, untuk menyadarkan kita bahwa kita telah terjerembab dalam kehidupan material ini dan kita memiliki kesempatan yang begitu berharga. The body is finished in the course of time. Dan badan ini akan berakhir dalam waktu yang begitu singkat. We take one body and we will take another body. We give up one body, we'll take another body. Kita pada akhirnya nanti akan kehilangan satu badan dan akan mendapatkan badan yang baru. We want to prepare ourselves for a better life in the future. Dan kita ingin mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kedepannya. So the best preparation is to utilize our time nicely and deal with the chance. Dan hal yang terbaik yang bisa dilakukan adalah menggunakan waktu yang kita miliki untuk mendengarkan dan mengucapkan nama suci Krishna. And we were seeing here how everyone was dancing and singing. People were joyful. Dan kita bisa melihat di sini para penyembah telah melakukannya. Para penyembah menyanyi dan menari dan benar-benar merasa bahagia. So it's not a difficult thing to take up spiritual life. It's very natural. Jadi bukan suatu hal yang sulit untuk melakukan kehidupan spiritual ini. Ini adalah suatu hal yang bersifat alami. By nature, we're all spiritual beings and we have a natural attraction for spiritual activities. Suatu hal yang alami bahwa diri kita adalah sang jiwa yang spiritual, sehingga bagi kita tidaklah sulit sebenarnya untuk tertarik pada hal-hal spiritual. Just as the sleeping child has trouble to wake up, but once he wakes up, he's very happy to go to school and be with his friends and join in all the activities. Seperti halnya di awal, mungkin anak kecil tadi sulit untuk bangun pagi dan tidak ingin sekolah, tapi kalau dia sudah sekolah, dia akan sangat senang berada di sekolah, bermain dengan kawan-kawannya, dan sibuk di sekolah. And the same way we may be reluctant to begin spiritual life, but once we start, you see it's so easy, so natural, and so joyful. Seperti itu pula, di awal mungkin kita sangatlah enggan dan tidak ingin benar-benar melakukan bakti ini. Tapi ketika kita sudah berada di dalamnya, maka kita akan merasakan kebahagiaan dan kita akan semakin tenggelam di dalam kebahagiaan bakti ini. The nature of the soul is to be joyful. It is eternal, blissful, and full of knowledge. Dan sifat alami dari sang jiwa itu adalah benar-benar bersifat kekal, penuh pengetahuan, dan penuh dengan kebahagiaan. But in the body, it's just the opposite. The nature of the body is temporary, ignorant, and full of misery. Dan badan material ini sepenuhnya bersifat lawanan dari sang jiwa. Badan material bersifat sementara, begitu bodoh dan juga tidak bisa memberikan kebahagiaan. In bodily consciousness, we feel always trouble, so many difficulties and anxiety from one moment to the next. Di dalam kehidupan material ini, kita akan mengalami begitu banyak permasalahan dan begitu banyak hambatan. Satu persatu akan datang di dalam hidup kita. But in spiritual life, we will feel joy. Namun dalam kehidupan spiritual, kita akan merasakan suatu kebahagiaan. So we are hoping that you will also experience some bliss today here in this park. Untuk itulah kita harap para penyembah bisa merasakan kebahagiaan di sini, di kebun yang begitu indah ini. Just by chanting and dancing and taking prasad. Hanya dengan mengucapkan nama suci, menari, dan melayani prasad. Any question? Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau ada komentar? Silakan. Apakah semuanya setuju? Yes, all.
Apakah ada yang ingin bertanya? Okay. Thank you. Hello，就是我们在服务奉献者的时候，我们看到了有的奉献者他是初级奉献者，就是平等的奉献者，在服务的时候，有的奉献者就是怀着不同的心态去服务这些不同的奉献者。那我们到底是以什么心态去服务这些不同的奉献者呢？Different devotees have different natures. Some are advanced devotees and some are neophyte devotees. So how to accept the people according to their different natures? Oh, correct. Jadi Jadi pertanyaannya adalah ada banyak karakter penyembah, ada penyembah yang sudah murni, ada penyembah yang masih baru, dan penyembah yang mungkin masih belajar sudah beberapa saat. Lalu bagaimana cara kita melayani berbagai macam jenis penyembah tersebut? Or someone, maybe a new devotee, neophyte devotee, we want to bring them up, we want to elevate them, bring them to a higher position. Untuk penyembah yang masih baru, yang masih belajar, kita ingin menyemangatkan mereka, mengangkat mereka, dan membuat mereka untuk semakin semangat dan semakin maju. We should show kindness to them and encourage them. Jadi kita harus menunjukkan suatu sifat yang baik kepada mereka, penuh kasih sayang dan murah hati kepada penyembah itu. What you don't want to do is to put them down and say, you're just a neophyte, you don't know anything, just be quiet. No, you don't want to be too like that to them. You want to be kind and encourage them. Jadi kita tidak ingin berkata, oh kamu tuh penyembah baru, nggak tahu apa-apa. Nggak usah, sibuk, nggak usah banyak. Jadi kita ingin berusaha untuk mengangkat mereka justru, berusaha untuk membuat mereka semakin bersemangat. And people who are more advanced than us, then we're happy to be joyful to receive them in their presence and hear from them. Dan kepada mereka yang lebih maju dari kita harus berbahagia berada di sekitar mereka dan mendengarkan dan bertanya kepada orang-orang penyembah yang maju itu. So like that, we should know how to deal with different devotees. Jadi kita hendaknya berusaha mempelajari bagaimana berurusan dengan berbagai jenis penyembah. Rupa Goswami says in the Nectar of Instruction, mentally honor any devotee who chants the holy name. Jadi Sri Rupa Goswami menguraikan dalam ajaran Badi Samhita bahwa bagi mereka yang mengucapkan nama suci, kita hendaknya menghormati dengan di dalam pikiran. Lord Chaitanya was asked how to recognize a devotee. He said, anybody who chants even one time, he's a devotee. Saudara Mahaprabhu suatu ketika ditanyai bagaimana cara mengenali seorang penyembah, dan beliau menjawab, mereka yang mengucapkan nama suci sekali saja bahwa mereka adalah seorang penyembah. So we should mentally honor every devotee who chants the holy name. Jadi di dalam pikiran kita menghormati setiap orang, setiap yang bahkan hanya mengucapkan nama suci sekali saja. We should offer obeisances to a devotee who has undergone spiritual initiation and is worshiping the deity. Dan kita harus bersujud kepada para penyembah yang sudah diinisiasi, yang telah mengambil komitmen dan juga telah melayani arca. Kita bersujud kepada mereka. And you should associate with and serve a devotee who is fixed in undeviating devotional service
and does not criticize others. Dan berikutnya, kita hendaknya mendengarkan dan berusaha untuk melayani para penyembah yang tanpa menyimpang, benar-benar tekun dalam baktinya, dan benar-benar tidak memiliki keinginan atau kecenderungan untuk mengkritisi penyembah yang lainnya. So like this, you have to associate with different devotees from different levels. Dan seperti itulah kita berusaha untuk melayani berbagai penyembah dengan berbagai level yang ada. You should think everyone's more advanced than I am. Kita hendaknya, pada saat yang sama kita hendaknya berpikir bahwa setiap orang atau setiap penyembah lainnya adalah penyembah yang lebih maju daripada kita. Oke, baiklah. Hare Krishna, Haribol. Srimad Bhagavatam harus disampaikan oleh orang yang memiliki kualifikasi dan juga yang mendengarkannya. Mohon penjelasan kualifikasi seperti apa. Haribol, Hare Krishna. So it's mentioned that Srimad Bhagavatam needs to be delivered by those who has a proper qualification, and those who heard Srimad Bhagavatam also has to have a proper qualification. So what's the qualification for speaking about Srimad Bhagavatam and for hearing Srimad Bhagavatam? Yes. Okay. Proper qualification for speaking Srimad Bhagavatam is they have to have heard through the disciplic succession, and they should present the message of Srimad Bhagavatam according to the disciplic succession. Jadi kualifikasi pertama seseorang untuk menyampaikan Srimad Bhagavatam adalah dia hendaknya telah mendengarkan Srimad Bhagavatam ini melalui jalur guru parampara, garis perguruan yang absah, dan menyampaikannya benar-benar persis seperti apa yang dia telah dengar dari jalur parampara tersebut. Lord Krishna spoke Srimad Bhagavatam to Brahma. Brahma instructed Narada. Narada instructed Vyasa. Sri Krishna menyampaikan Srimad Bhagavatam ini kepada Brahma, Brahma kepada Narada, dan Narada kepada Vyasadeva. And then Vyasa's son is Sukadeva Goswami, so he heard from Vyasa. Dan Vyasadeva putranya kemudian mendengarkan dari Vyasadeva. And then Sutta Goswami heard Sukadeva Goswami speak to Maharaj Parikshit. Dan Sutta Goswami mendengarkan dari Sukadeva Goswami yang menyampaikan Srimad Bhagavatam ini kepada Maharaj Parikshit. So they're all speaking through the parampara. Dan dengan cara seperti itu mereka menyampaikan Srimad Bhagavatam ini melalui jalur parampara. And Srila Prabhupada presented the Srimad Bhagavatam for us according to parampara. Dan Srila Prabhupada menyampaikan Srimad Bhagavatam ini kepada kita berdasarkan garis parampara. So we are presenting what we have heard from Srila Prabhupada. Jadi kita menyampaikan apa yang kita telah dengar dari Srila Prabhupada. It's an authorized channel. So whatever we speak, if it's Srila Prabhupada, we learn from Srila Prabhupada, then that is proper. Dan itulah yang menjadi koneksi atau hubungan kita dengan guru parampara. Apapun yang telah kita sampaikan, hendaknya telah sebelumnya kita dengar dari Srila Prabhupada. In the Srimad Bhagavatam, in the very first chapter, it's discussed about what is the qualification for a speaker and what is the qualification for the audience. Di dalam Srimad Bhagavatam, pada bab pertama dari Srimad Bhagavatam itu, diuraikan mengenai apa yang menjadi kualifikasi dari yang menyampaikan dan apa yang menjadi kualifikasi dari yang mendengarkan. So Sutta Goswami was described how he was qualified to speak because he had heard and because he could properly study through the authorized sources, authorized channels, and because he also behaved according to the teachings. Jadi Sutta Goswami, beliau menyampaikan bahwa beliau
untuk menyampaikan Bhagavatam ini, karena yang pertama beliau mendengarkan hal ini dari garis perguruan, kemudian beliau telah mempelajari, mendalami hal ini, dan setelah dipelajari, dipraktekkan, benar-benar melakukan, menjalani hidup ini sesuai dengan ajaran Srimad Bhagavatam. And the qualification for hearing Srimad Bhagavatam for the audience is that they're eager to hear. They have that eagerness that they want to hear. Dan kualifikasi untuk mendengarkan adalah seseorang benar-benar ingin, benar-benar membuka hatinya, benar-benar memiliki ketertarikan untuk mendengarkan. Enthusiasm to hear, that's a very important quality for the audience. Jadi semangat dan antusiasme untuk mendengarkan itu adalah suatu sifat yang sangat penting bagi pendengar Srimad Bhagavatam itu. You may have a good speaker or a good teacher, but the students don't want to learn. So the teacher can never teach them because the students are not interested to learn. Mungkin ada pembicara yang sangat ahli dan sangat maju, sangat hebat. Tapi ketika muridnya yang mendengarkan itu tidak tertarik, maka dia tidak akan bisa mendapatkan manfaat yang besar. So the qualification of the audience is that they're eager to learn. They want to have this knowledge and they will listen very carefully, very attentively, and they'll put also relevant questions. Jadi kualifikasi bagi pendengar adalah dia benar-benar ingin belajar, benar-benar memiliki keteguh hati untuk bisa menerima ajaran ini dan kemudian menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan. The relevant questions help to give the speaker more to explain to the students. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang relevan itu menyebabkan pembicara akan dan mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan secara lebih mendalam. So in this way, your question is very nice, right? That the audience must be qualified, and that their qualification is this eagerness to learn. Dan pertanyaan ini begitu penting dan begitu baik, dan memang benar. Jadi yang mendengarkan haruslah memiliki kualifikasi, dan kualifikasi itu yang paling utama adalah dia memiliki keinginan dan memiliki ketertarikan untuk mendengarkan. Yes. Yes, what's your question? Kaulang. 顶戴姑妈还在莲花组，就是我想问一个问题，就是我们在国内每天听早晚课，但是有的时候并没有圣典国家法坛的一些课程，这个时候我们应该选择去聆听过往的一些录音，还是说读更多的书籍呢？我想问一下。You take some surgery. 圣典国家法坛，就是早上的课和晚上的课都没有圣典国家法坛的讲解的话，那么我们是选择听过往的一些录音，关于圣典国家法坛的一些录音，还是说自己去读圣典国家法坛呢？我想问一下。She said that in the morning and evening class, but no, if it's not Srimad Bhagavatam class, in that case, should we choose to listen to previous Srimad Bhagavatam class? Yes, you want to hear. If there's no Srimad Bhagavatam class, then you have to have your own class. Jadi Sit and read on your own. Jadi kalau di pagi hari ataupun di malam hari tidak ada Srimad Bhagavatam kelas itu, lalu apa yang harus kita lakukan untuk bisa mendengarkan Srimad Bhagavatam kelas? Jadi pada jawab ya, kita hendaknya mempunyai inisiatif untuk diri kita sendiri untuk mendengarkan Srimad Bhagavatam, membaca Srimad Bhagavatam tersebut. Why is there no Srimad Bhagavatam class? 为什么没有课？就是因为我们现在的早上的课和晚上的课，有的时候会一天讲圣典国家法坛国家梵歌，或者是讲这个诗集，关于祷文的诗集，就有可能没有国家法坛的课程。Well, they may speak some other book. You're saying, come and pray, Sambhedaka, Sambhedashu. 对，是的。 Yeah. She's saying they speak some other book. Jadi
mereka mungkin pada kondisi tertentu mereka membaca buku lainnya yang bukan Srimad Bhagavatam. So, yeah, you should hear Srimad Bhagavatam. It's Srimad Bhagavatam which is the main teaching. Lord Chaitanya gave great importance to Srimad Bhagavatam. And Srila Prabhupada also presented Srimad Bhagavatam. Ya tentu saja kita harus benar-benar membaca Srimad Bhagavatam. Karena Sri Chaitanya Mahaprabhu pun juga menekankan bahwa Srimad Bhagavatam itu adalah sastra yang begitu penting. Dan Srila Prabhupada juga benar-benar ingin kita mempelajari Srimad Bhagavatam. So, it's, some temples they may do that, like they may read Brihad Bhagavatamrita, they may read some other book, they may speak from Prabhupada Lila Amrita. Sometimes Jadi beberapa tempel melakukan hal itu. Mungkin mereka membacanya adalah buku Brihad Bhagavatamrita atau membaca Lilamrita Srila Prabhupada. we have to be tolerant about these things. The main thing is you're hearing spiritual knowledge. Kita harus mentolerir kondisi itu karena yang terpenting adalah kita mendengarkan suatu hal yang bersifat rohani, mendengarkan tentang Krishna. But sometimes we may hear from some other books, and sometimes may not be, they may want to choose that we should read some other book than Srimad Bhagavatam, but Srimad Bhagavatam is very important. Kadang-kala mereka memilih untuk mendengarkan dari buku yang lainnya, yang bukan Srimad Bhagavatam, tapi Srimad Bhagavatam lah yang begitu penting, yang sebenarnya yang benar-benar harus dipelajari. So you can read it on your own. Jadi kita bisa membaca buku itu kalau tidak ada yang membaca Srimad Bhagavatam bersama-sama, kita baca saja Srimad Bhagavatam sendiri. You can hear their class, and after their class, then you can go and read Srimad Bhagavatam. Kita dengarkan kelas yang diselenggarakan itu, dan setelah itu kita membaca Srimad Bhagavatam secara You tersendiri. should have your own schedule every day that you do some reading. Jadi setiap harinya kita harus membuat jadwal yang pasti untuk kita bisa membaca Srimad Bhagavatam. Yes. Hare Krishna, Maharaj. Saya mau bertanya, tindakan apa yang harus kita lakukan pada saat seorang penyembah yang sedang jatuh dan di saat tertentu dia ingin kembali bergabung dalam kesadaran Krishna atau ingin mendapat pertolongan dari So the question is, what should we do for those devotees who somehow has fallen down and has really making some kind of fall down in their devotional service, and at the same time he wants to come back into Krishna consciousness. So what should be the act for him or her to be done in the first week for those who are fallen down? Well, we encourage them, come back, take up again devotional service. Jadi kita harus menyemangatkan kepada penyembah itu, kembalilah bersama-sama, tidak bukan suatu hal yang berat bagi kita untuk terus, ayo datang kembali, ayo ikut lagi. Maya is very powerful. We know all that. Even Lord Shiva and Lord Brahma had problems. Jadi Maya begitu kuat, kita tuh pasti akan mengalami kejatuhan itu. Bahkan Dewa Siwa dan Dewa Brahma, beliau pun juga mengalami suatu ketika. So we have some difficulties, but we should come back and don't give up Krishna consciousness. Meskipun kita mengalami kesulitan, jangan menjadi patah semangat, jangan menjadi putus asa. Kita hanya perlu balik kembali menjalani bakti ini, menyibukkan diri kita dalam bakti ini. You have to start chanting again. You have to come back and take association with devotees. Kita harus kembali mengucapkan nama suci dan kembali mendekati seorang penyembah dan mendengarkan, bergaul dengan para penyembah. We always encourage devotees, please don't leave, come back. Even if you've gone away, don't come back, take up again Krishna consciousness. Kita harus menarik kembali, mengajak kembali mereka, ayo datang lagi, sibukkan lagi kita dalam bakti ini. Jadi jangan membiarkan mereka seperti itu. The atonement is Krishna consciousness. Jadi penebusannya, hal yang harus dilakukan adalah cukup melakukannya kembali dalam bakti dan
sibukkan lagi diri kita dari bakti itu. Oke, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Isha. Panis Bhakti Vinayaka Sadhana Singha Swami Maharaj ki. Jai Gaur Brahmanandi. Hare Krishna.